Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Guru. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang beberapa istilah yang sering keluar dalam pembelajaran tematik, terutama pada materi bahasa Indonesia. Nah, ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 terkhusus. Nah, pernah tidak kamu merasa bingung untuk membedakan antara paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, gagasan penjelas, lalu ide pokok, dan juga simpulan-kesimpulan? Pernah tidak? Kalau pernah, berarti kamu adalah satu dari sekian banyak orang yang kebingungan untuk membedakannya. Nah, jadi di video kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertiannya, perbedaannya apa dari istilah-istilah tadi, lalu ciri-cirinya dan bagaimana cara menentukannya. Nah, langsung saja yuk kita buka Diari Guru. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Anak-anak Ibu, yang pertama akan Ibu jelaskan adalah tentang paragraf. Nah, kamu pasti sebagian besar dari kamu pasti sudah tahu, sudah paham tentang apa itu dan yang mana itu paragraf. Ya, ketika kamu baca sebuah teks, nah, di dalam teks itu terdiri atas beberapa paragraf. Nah, coba kita lihat di sini ada teks. Nah, di teks ini ada beberapa paragraf. Yuk kita lihat ini teksnya. Nah, ada paragraf 1, paragraf 2, 3, dan seterusnya. Jadi itu dia yang paragraf. Jadi setiap teks itu mengandung atau terdiri dari beberapa paragraf. Jadi apa itu paragraf? Paragraf adalah sebuah gagasan atau ide yang apabila dirangkai atau digabungkan dengan beberapa gagasan atau ide lainnya akan menjadi sebuah karya tulis atau sebuah teks yang lengkap atau yang utuh. Nah, contohnya seperti yang tadi ya. Di sini ada teks. Di dalam teks ini terdiri dari ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ketika kamu baca semua paragrafnya, maka kamu akan memahami tentang apa teks itu. Apa, ide apa, gagasan apa yang ada di dalam teks tersebut. Selanjutnya adalah kalimat utama. Nah, kalimat utama ini nama lainnya adalah kalimat topik. Jadi anak-anak jangan bingung ya, ketika disebutkan kalimat topik, ketika kamu baca namanya kalimat topik. Nah, itu maksudnya adalah kalimat utama. Jadi jangan bingung, terkadang ada perbedaan penyebutan, tapi itu biasa ya. Jadi jangan sampai bingung ya. Kalimat utama nama lainnya adalah kalimat topik. Jadi apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan utama dan merupakan dasar dalam pengembangan suatu paragraf. Jadi kalau sudah ada kalimat utama maka bisa dijelaskan lagi. Nah, jadi dasarnya adalah kalimat utama ini. Biasanya selalu kalau kalimat utama ini pasti dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Jadi kalau ada kalimat utama maka nanti kalimat utama inilah akan dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya atau di paragraf-paragraf berikutnya. Jadi begitu. Nah, jadi seperti apa contohnya? Nah, ini dia. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok utama dan menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Kalimat utama biasanya akan dijelaskan lagi oleh kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. 2. Merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung. 3.
Biasanya kalimat utama terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. 4. Mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Kalimat utama terletak di awal paragraf atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, dan campuran di awal dan di akhir paragraf, atau disingkat ABC. Pada awal paragraf atau deduktif, kita lihat di teks ini, di paragraf ini, bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Nah, kita lihat pada kalimat pertama, itu menjelaskan tentang bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Nah, di kalimat berikutnya, bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Berarti di kalimat yang kedua itu menjelaskan kembali tentang apa yang disampaikan di awal paragraf tadi atau di kalimat awal paragraf tadi. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kalimat pertama di paragraf ini merupakan kalimat utamanya karena dijelaskan kembali oleh kalimat kedua. Berikutnya contoh pada bagian belakang atau induktif. Nah, biasanya kalau pada yang induktif, yang pada bagian belakang paragraf atau akhir paragraf, itu ditandai dengan menggunakan kata-kata kesimpulan, jadi, dengan demikian, atau oleh karena itu. Nah, contohnya seperti pada paragraf ini. Di bagian akhir paragraf, di kalimat terakhirnya ada kata-kata oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh puci. Nah, jadi fungsi dari kalimat terakhir itu adalah sebagai inti atau kalimat utama dari paragraf tadi. 3 adalah campuran. Nah, untuk campuran itu kalimat utamanya disebutkannya di awal dan diulangnya kembali di bagian akhir paragraf atau di belakang paragraf. Berikutnya adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas atau nama lainnya kalimat pendukung. Nah, jangan bingung ya. Kalimat penjelas, kalimat pendukung sama. Apa fungsinya? Nah, fungsi dari kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah sebagai penjelas atau sebagai pendukung dari kalimat utama tadi. Jadi di mana letaknya? Nah, yuk kita lihat di sini. Mari kita amati contoh paragraf berikut ini. Nah, ini adalah paragraf tadi yang sudah kita ketahui bahwa kalimat pertamanya ini merupakan kalimat utamanya. Nah, yang mana yang merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama tadi. Ya, jadi selain kalimat utama itu merupakan kalimat penjelas. Dimulai dari kalimat kedua sampai selesainya paragraf. Itu adalah kalimat penjelasnya. Berikutnya adalah gagasan pokok. Kalau gagasan pokok namanya banyak nih, nama lainnya. Gagasan pokok, ide pokok, sama ya. Biasa keluarnya nih namanya ide pokok, gagasan pokok, itu yang paling sering. Lalu gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran. Nah, banyak nama lainnya. Jadi itu sama ya, kalau ditanya gagasan pokoknya mana, ide pokoknya mana, gagasan utamanya mana, itu dia, sama. Nah, jadi apa sebenarnya itu gagasan pokok atau ide pokok? Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan utama yang merupakan dasar bagi pengembangan paragraf. Jadi intinya, inti dari yang mau dijelaskan di dalam teks itu adalah ide pokok atau gagasan pokok. Yang mana dia kalau dalam teks? Ini ya. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau tumpuan yang dikembangkan dalam pembuatan paragraf.
Cara menentukan gagasan pokok atau ide pokok. 1. Bacalah teks dengan teliti dan seksama. 2. Carilah kalimat utama dari paragraf yang dibaca. 3. Tentukanlah gagasan pokok dari kalimat utama tersebut. Contohnya, pada paragraf yang tadi kita sudah menemukan mana kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, dari paragraf yang tadi kita bisa menentukan bahwa dari kalimat utamanya tadi bahwa gagasan utama atau ide pokoknya adalah tentang bunga rafflesia. Berikutnya adalah gagasan penjelas. Nah, kalau gagasan penjelas, nama lainnya adalah gagasan pendukung. Jadi, gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu adalah suatu gagasan yang fungsinya sebagai penjelas atau menjelaskan atau mendukung gagasan pokok. Nah, jadi ketika kita sudah tahu yang mana gagasan pokok, nah gagasan pokok itu nantinya akan dijelaskan kembali, diuraikan kembali oleh gagasan penjelas. Nah, yang mana gagasan penjelas atau gagasan pendukung dalam suatu paragraf? Ini dia. Cara menentukan gagasan penjelas. 1. Bacalah dengan teliti dan seksama paragraf tersebut. 2. Tentukan kalimat penjelas dari paragraf tersebut. 3. Tentukan gagasan penjelas berdasarkan kalimat penjelas. Dari paragraf yang tadi, kita telah menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya yang mana. Nah, dari kalimat penjelasnya dapat kita tentukan bahwa gagasan penjelasnya adalah yang pertama, bunga Rafflesia arnoldii memiliki diameter 1 meter dan bunga Rafflesia arnoldii itu disebut sebagai bunga bangkai. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, anak-anak, kalau kesimpulan nih pasti sering dengar nih ya. Apa itu sebenarnya kesimpulan? Kesimpulan adalah rangkuman atau ringkasan atau inti secara keseluruhan, secara umum dari sebuah teks. Nah, apa ya Bu bedanya kesimpulan sama gagasan pokok atau ide pokok? Kalau ide pokok atau gagasan pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Jadi misalnya dari teks nih. Di teks itu ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya. Maka inti dari teks atau ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf 1 itu berbeda dengan paragraf kedua. Berbeda. Kalau kesimpulan itu inti dari keseluruhan teks. Misalnya dalam teks itu membahas tentang manfaat mencuci tangan. Jadi di dalam teks itu dibahas apa saja manfaat dari mencuci tangan, mulai dari tata caranya seperti apa, manfaatnya ternyata agar menjaga kebersihan, menghilangkan kuman, menjaga agar tetap sehat. Nah, jadi itu kesimpulannya. Inti dari keseluruhannya. Jadi ketika kamu baca, oh, jadi teks ini ceritanya adalah tentang manfaat mencuci tangan, yaitu 1 untuk menjaga kebersihan, 2 untuk mencegah penyakit, 3 membunuh kuman yang menempel pada tangan dan seterusnya. Jadi itu namanya kesimpulan. Selanjutnya Ibu akan jelaskan kaitan atau hubungan dari paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, gagasan penjelas, dan juga kesimpulan. Jadi semua ini saling berkaitan. Pertama, dari sebuah teks, di dalam teks itu ada namanya paragraf, tersusun dari beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf ini ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat utama terdapat gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Dan di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Dan yang terakhir,
dari semua teks tadi, dari semua paragraf tadi, dari ide pokok atau gagasan pokok tadi, kamu bisa mengambil kesimpulan dari yang dijelaskan di dalam teks. Itu dia hubungannya. Itu dia tadi penjelasan tentang paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, gagasan penjelas, dan juga kesimpulan. Semoga setelah video ini, kamu tidak bingung lagi cara membedakannya yang mana. Kamu tidak bingung lagi cara mencarinya, ya. Kalau misalnya belum ngerti, Bu, diulang lagi tonton videonya, oke? Nah, jadi Ibu rasa sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share karena insya Allah video ini sangat bermanfaat. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.